Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, law taraktu ad-dunya li ahadin min ibadi la taraktuha ala anbiya'i hatta yad'u ibadi ila ta'ati wa ila iqamati amri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, hai anak turun Nabi Adam, lau taraktu lamun ninggal sapa ingsun ad-dunya ing dunya li ahadin krana wong siji min ibadi saking pira-pira kawula ingsun la taraktuha mongko yektine ninggal sapa ingsun ing dunya ala anbiya ing atase pira-pira nabi ingsun hatta yad'u hinggo ngajak sopo anbiya ibadi ing pira-pira kawula ingsun ila taati maring taat ing ingsun wa ila iqamati amri lan maring jumenengake perintah ingsun lan maring jumenengake perintah ingsun. Dawuhnya Allah Ta'ala ketika saya ingin menyerahkan dunia kepada hamba-hambaku, ketika aku menginginkan memasrahkan dunia kepada hamba-hambaku, maka aku akan memasrahkannya kepada para anbiya, kepada para nabi-nabinya Allah. Karena lewat beliau semua pada akhirnya kita akan tetap dituntut untuk taat kepada Allah, dituntut untuk menegakkan, mendirikan perintah-perintah Allah. Jadi tidak ada jangan harap kita ini bisa memiliki dunia. Jangan mengharapkan sekali-kali kita ini mengharapkan dunia itu berada di genggaman kita. Seandainya Allah akan memberikan dunia seluruhnya pun itu ke para nabi, bukan kepada kita. Jadi pada hakikatnya apa yang kita miliki dari duniawi semuanya tanpa terkecuali itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita hanya dititipi saja, itu pun hanya sekelumit dari dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dimiliki oleh Allah. Ya ibna Adam, ya anatur Nabi Adam, i'mal amalo sapa sira li nafsika krana awak dhewe sira qabla nuzulil mauti ing dalem sadurunge temurune mati bika kelawan sira. Perbanyaklah amalmu sebelum mati mendatangimu, sebelum kematian mendatangimu, sebelum kamu menghadapi kematian. Perbanyaklah amal kamu. Wala taghurrannaka lan ojo njlomprongake temen ing sira, menjerumuskan. Njlomprongake itu menjerumuskan. Lan ojo njlomprong-jomprongake temen ing sira apa al khati'atu keluputan. Dan jangan ada kesalahan, satu kesalahan pun yang akan menjerumuskan kita. Fa inna ala athariha krono sak temene iku tetep ing atase labete khotiah as-safra utawi labet. Karena setiap kesalahan itu pasti membawa efek negatif, sehingga jangan sampai kita ini terjerumus
menjadikan kesalahan, menjadikan keluputan itu sebagai kebiasaan. Karena semua itu pasti ada efek negatifnya, ada akibat yang akan kita dapatkan ketika kita menjadikan sebuah kesalahan itu sebagai kebiasaan. Makanya ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, itu biasanya ditegur oleh guru kita, dimarahi bahkan oleh guru kita. Itu supaya apa? Supaya kita tidak terbiasa melakukan sebuah kesalahan. Kadang kita marah, kadang kita tidak terima diingatkan, dimarahi. Coba kalau kita ini sedang tidak terima dimarahi, kita pikirkan bahwa guru kita itu marah karena kesalahan kita, karena kita salah melakukan sesuatu. Dilihat sisi positifnya, oh ternyata guru itu tidak menginginkan kita itu menjadikan sebuah kesalahan itu sebagai kebiasaan. Difikirkan hal tersebut supaya kita tidak mudah tidak terima. Kadang orang itu ada tipe orang yang kalau diingatkan nggak terima tuh ada. Dia sadar betul bahwa dia salah, tapi ketika diingatkan dia tidak terima. Dia merasa bisa menilai dirinya sendiri. Dia merasa bahwa apa yang ia lakukan itu ya hak dia. Sehingga ketika diingatkan dia akan marah, tidak terima. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, coba pikirkan, apakah memang betul kita ini mampu mengoreksi kesalahan kita sendiri? Sedangkan Allah dawuh bahwa yang namanya manusia itu asal kejadiannya, awal diciptakan itu mudah mengkoreksi kesalahan orang lain, akan tapi tidak menyadari kesalahan diri sendiri. Coba kita sadari betul, kita pikirkan, apakah kita itu sesuai dengan dawuhnya Allah atau malah justru tidak? Wala tuhliku lan ojo ngrusak sapa sira al hayata ing urip watulal amalilan dawane angen-angen anit taubati anduh saking taubat. Itu juga bisa. Cuma kalau misalkan al hayatu juga bisa. Wala tuhliku lan ojo ngrusak apa al hayatu urip watulul amalilan dawane angen-angen anit taubati anduh saking taubat. Jangan kita ini lalu merusak taubat kita dengan adanya kehidupan kita, dan juga menunda-nunda taubat disebabkan karena kita ini tersibukkan dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu, yang terlalu panjang. Jadi jangan terlalu banyak mikir ketika melakukan sebuah kesalahan tuh, nggak usah banyak mikir, tapi segera bertaubat, segeralah bertaubat. Perbanyaklah bertaubat ketika kita mengalami sebuah kesalahan. Walaupun kesalahan tersebut tidak kita sadari ataupun bahkan kita sadari, kita harus tetap merasa bahwa penting bagi kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya luar biasa. Jangan sampai kehidupan kita, pikiran-pikiran kita yang tidak penting itu membuat kita ini lupa untuk bertaubat. Seringnya seperti itu soalnya. Kita ini melakukan sebuah kesalahan, nanti melakukan lagi, terus melakukan. Pas ditanya, kenapa kamu nggak taubat? Gampang nanti taubatnya sekalian saja. Sedangkan kehidupan kita ini terus menyibukkan kita untuk tidak bertaubat, lupa terhadap taubat kepada Allah. Jangan kita ini menyibukkan diri dengan kehidupan, dengan pikiran-pikiran yang terlalu panjang itu, overthinking kita itu dikurangi. Karena itu semua bisa menyebabkan kita ini mudah menunda taubat kita kepada Allah. Fa innaka krono sak temene sira iku tandamu bakal ketun sapa sira ala takhiriha ing atase ngakhirake taubat, ala takhiriha ing atase ngakhirake taubat hina la yanfa'uka ing dalam dinane ora manfaati ing sira apa annadamu ketun. Karena apa? Karena sungguhnya kita ini nanti akan begitu menyesal ketika terus menunda-nunda taubat sampai akhirnya kita ini sampai di hari di mana taubat itu sudah tidak ada gunanya bagi kita. Jangan sampai kita ini menyesal karena tidak bertaubat ketika nanti menghadapi kematian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Dengan siapa
kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah, dalam keadaan apa, tidak ada yang tahu. Sehingga segeralah bertaubat, perbanyaklah taubat kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Jangan sampai kita ini belum sempat minta ampunan tapi pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena begitu banyak orang yang hidupnya begitu enak, hidupnya lupa terhadap akhirat. Dia ingin bertaubat tapi karena memang kehidupan dunianya membuat dia lupa, akhirnya dia mati dalam keadaan menyesal, penuh dengan penyesalan karena belum sempat bertaubat kepada Allah karena tersibukkan oleh dunianya. Ya bna Adam, ya anak turun Nabi Adam, idza lam tukhrij ing dalam arikalani orang atau aki sapa sira haki ing hak ingsun minal mali saking bondo alladzi razaqtaka kang paring rizki sapa ingsun ing sira iyahu ing mal, wa mana'ta lan nyegah sapa sira minhu saking mal al fuqara ing pira-pira wong fakir, huquqahum ing pira-pira hake al fuqara, sulita mongko bakal den kuasaake, sulita mongko bakal den kuasaake alaika ing atase sira sapa jabbarun, malaikat kang meseso, malaikat yang berhak ya'khudhuha kang ngalap sapa jabbar ing mal mingka saking sira, wala uthibu kalan ora bakal ngganjar sapa ingsun ing sira alaihi ing atase mal. Doanya Allah ketika kita ini tidak mau mengeluarkan haknya Allah dari harta kita, yang mana sebetulnya harta kita itu merupakan rizki yang datangnya dari Allah. Kita pun mencegah diri untuk dermawan kepada orang fakir. Kita juga mencegah diri untuk memenuhi haknya orang fakir. Tidak mau memberi zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal menggunakan harta kita, tidak mau menyisihkan hartanya untuk diberikan orang yang tidak mampu. Maka Allah akan mengutus seorang malaikat, sesosok malaikat untuk mengangkat rizki kita, untuk mencabut harta kita dari diri kita, sehingga kita menjadi orang yang fakir. Bukan hanya itu, tapi wala uthibuka alaihi, Allah pun tidak akan menggantinya, Allah pun tidak akan menggantinya dengan pahala, tidak akan diberikan pahala sedikit pun pada diri kita. Ketika kita pelit, ketika kita tidak memenuhi haknya Allah dari harta kita, tidak memenuhi haknya orang-orang fakir dari harta kita, maka Allah akan mencabut harta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimanapun kita ini sebenci-bencinya kita terhadap harta, terhadap dunia, kita ini butuh terhadap dunia. Butuh. Kita mau hidup dari mana kalau tidak dari dunia? Ya bna Adam, ya anak turun Nabi Adam, in aradta lamun ngersakake, lamun ngarepake sapa sira rahmati ing rahmat ingsun, falzam mongko netepono sapa sira taati ing taat ing ingsun, taati ing taat ing ingsun. Kalau kamu ingin mendapatkan rahmatku, kasih sayangku dari Allah, maka teruslah taat kepadaku. Wa in khasyita lan lamun wedi sapa sira azabi ing siksa ingsun, fahdhar mongko rumeksa sapa sira min maksiati saking maksiat ing ingsun. Ketika kita takut masuk ke neraka, takut kepada siksanya Allah, maka jauhi kemaksiatan, maka jagalah diri kamu untuk tidak bermaksiat. Ya bna Adam, ya anak turunai Nabi Adam, idza aradta ing dalam arikalane anyar tumeka laka kaduwe sira apa dunya fadhkur mongko elingo sapa sira al mauta ing mati. Ketika dunia mendatangi kita, ketika kita mendapatkan uang yang banyak, ketika kita diberi kekayaan oleh Allah, maka ingatlah
maka ingatlah bahwa kita akan menghadapi kematian. Maka ingatlah kematian, jangan hanya ingat hidup terus, tapi ingatlah kematian. Bahwa setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ingatlah itu semua. Ketika mendapatkan dunia yang banyak, ketika dunia menghampiri kita, maka ingatlah bahwa kita ini akan menghadapi kematian. Sehingga tidak sembarangan menggunakan dunia, sehingga kita terus mendatangkan haknya Allah dari dunia tersebut, mendatangkan haknya orang-orang fakir dari dunia tersebut. Ingatlah itu semua. Wa idza hamamta lan ing dalam are kalane nejo sapa sira bidzunubi kelawan pira-pira dosa fadzkur mongko elingo sapa sira at-taubata ing taubat. Ketika kamu itu berniat untuk melakukan sebuah dosa, ketika kamu berniat untuk melakukan sebuah maksiat, sebelum kamu lakukan, kamu ingat dulu kamu harus bertaubat dari segala dosa. Kok mau nambah dosa? Dosa yang kemarin saja belum ditaubati, kok mau nambah dosa? Maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cegahlah diri kamu untuk melakukan sebuah dosa. Yamna adama, hei anak turun Nabi Adam, idza kasabta ing dalam are kalane ngasilake sapa sira almala ing bondo, fadzkur moko elingo sapa sira al hisab ing hisab. Ketika kita ini kerja keras mencari harta, ketika kita ini hatinya pengen kaya, muncul di dalam hati kita, oh saya ini pengen kaya, maka ingatlah daunnya Allah, maka ingatlah bahwa setiap yang ada di dalam kekuasaan kita itu semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga apa? Sehingga nanti kerjanya itu pasti mengerjakan sesuatu yang hasilnya dipastikan kehalalannya. Ketika kita ini kerja lalu sadar betul akan hisab yang akan didirikan nanti pada diri kita, itu pasti kita ini ketika kerja tidak akan curang, ketika kerja tidak akan merugikan orang lain, pekerjaan tersebut dijamin kehalalannya, hasilnya pun akan penuh dengan barokah. Ketika apa? Ketika kita kerja, saat kita kerja kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat bahwa apa yang kita hasilkan dari pekerjaan ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata harta kita halal semua, maka ya insya Allah akan selamat fil akhirah. Tapi ternyata kalau misalkan ditemukan keharaman di dalam harta kita, ditemukan kecurangan pada pekerjaan kita, maka nanti kita yang akan mempertanggungjawabkannya dengan siksa yang diberikan oleh Allah. Ingatlah itu semua untuk menjaga diri supaya apa yang kita pakai, apa yang kita hasilkan itu adalah perkara yang halal. Itu. Nah, kalau sudah kita ini bisa berhasil untuk melakukan ini semua, sudah bisa menjalankan ini semua, maka kalian mau jadi apa saja insya Allah bisa. Kalian santri dekat dengan Allah, menjaga diri dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat, maka kalian pengen jadi apa saja silahkan. Pengen jadi presiden silahkan, pengen jadi wakil presiden silahkan, pengen jadi DPR silahkan, kayak bapaknya Rado atau kayak bapaknya Hasna, ya sama ke Kade kan, kayak ibunya Jabir, sama aja itu DPR itu. Silahkan, nggak masalah. Sehingga apa? Sehingga yang kalian hasilkan semuanya, semua yang kalian hasilkan, apa yang mendatangi kalian, itu kalian mudah untuk memilah dan memilih. Oh ini yang halal saya ambil silahkan, oh ini yang haram nggak boleh, bukan hak saya. Tapi coba kalau misalkan pondasi kita nggak kuat, pengen halal pengen haram, wis sing penting manjing weteng, sing penting saya kantongin. Nah, iya, akhirnya perutnya membesar. Di Ardi, kalau Bang Ardi bukan karena makan barang haram, bukan, kebanyakan gas kalau itu. Jadi seperti itulah, jagalah diri kamu dari perkara yang haram atau perkara yang syubhat.
Ketika kita bekerja mencari uang, mengusahakan kekayaan, maka ingatlah terhadap yaumul hisab. Wa idza jalasta lan ing dalem ari kalane lungguh sapa sira ala ta'ami ing atase panganan. Fadhkur mongko elingo sapa sira al jai'a ing wong kang luwih. Ketika kamu sedang duduk mau makan itu, mau makan apa yang kamu makan itu, kamu pikirkan, kamu ingat-ingat, alhamdulillah saya masih bisa duduk lalu memakan sesuatu yang nikmat. Coba ingat-ingat, begitu banyak orang di luar sana yang pengen makan, duduk pengen makan saja susahnya luar biasa. Di luar sana banyak yang kelaparan. Ingatlah orang-orang yang kelaparan itu ketika kita makan itu. Sehingga apa? Sehingga kita ini mudah bersyukur walaupun lauknya hanya tempe goreng, walaupun lauknya hanya garam dan kerupuk, tapi bersyukurlah di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan sama sekali. Ingatlah saudara-saudara kita di luar sana. Bayangkan, apalagi di negara-negara konflik seperti Palestina, terus kemudian negara-negara yang ekonominya hancur seperti Ethiopia. Bayangkan, begitu banyak orang yang kesulitan dalam mengusahakan perutnya ini supaya kenyang. Nah, sedangkan kita makan gak enak sedikit gerutu. Duh, masa makannya cuma ayam goreng? Ayam goreng cuma juga. Duh, makannya cuma tempe. Yang penting masih bisa makan. Coba bayangkan kalau Allah karena dasar kita ini kurang bersyukur, akhirnya nikmat tersebut diangkat oleh Allah, kita nggak bisa makan, gimana jadinya? Nah, ingatlah ketika kita duduk lalu makan sesuatu, sedang makan itu, ingat-ingat orang di luar sana banyak yang bermimpi untuk berada di posisi kamu itu. Orang di luar sana banyak yang bermimpi untuk menjadi kamu, sehingga kamu itu tidak merasa kufur nikmat, sehingga kamu bukanlah orang yang mengkufuri nikmat Allah, tapi terus mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah saya masih bisa makan, alhamdulillah saya masih bisa hidup. Itu semua datangnya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Ingatlah itu semua. Wa idza da'atska, lan ing dalem ari kalan narik ing sira apa nafsuka, nafsu sira alal qudrati ing atase nguasani ala dhaifi ing atase wong kang apes. Ketika diri kamu tertarik untuk menjadikan orang lain anak buahmu, ketika kamu sudah mulai tertarik menjadikan orang yang lemah itu sebagai anak buahmu, ada di kekuasaanmu, maka fadhkur mongko ilingo sapa sira qudratallahi ing kuasane Allah alaika ing atase sira. Maka ingatlah bahwa Allah pun menguasai kamu. Walaupun kamu itu menguasai orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu ada di kekuasaanmu, padamu tunduk sekalipun, tapi ingatlah bahwa kamu pun harus tunduk di hadapan Allah. Dan ingatlah bahwa kamu itu berada di kekuasaan Allah. Sehingga apa? Sehingga walau sya'a lan lamun ngarepake ngersakake sapa Allah, walau sya'a lan lamun ngersakake sapa Allah la sallatahu mongko yektine nguasani sapa Allah ing dhaif alaika ing atase sira. Ingatlah bahwa kita ini walaupun jadi bosnya orang yang tidak mampu itu, tapi kita pun anak buahnya Allah. Sehingga ketika Allah menginginkan, ketika Allah sudah berkehendak, bisa jadi anak buah tersebut dibalik oleh Allah menjadi bos kita, sedangkan kita sebagai anak buahnya. Begitu banyak prakteknya orang di luar sana yang tadinya itu dia itu adalah bosnya, tapi lambat laun bertahun-tahun lamanya ternyata bosnya bangkrut, kemudian anak buahnya maju, ternyata bosnya yang akhirnya jadi anak buahnya. Banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengingat bahwa ternyata kita ini masih di bawah naungan Allah, kita masih di bawah kekuasaan Allah, kita ini tidak bisa seenaknya memperbudak orang lain, tidak seenaknya
berbuat seenaknya kepada orang lain. Itu ketika kita ini mulai di dalam hatinya, saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya ilmu, maka saya bisa berkuasa atas kehidupan orang lain. Saya kasih makan, saya kasih pendidikan supaya dia tunduk ke saya. Maka ingatlah ketika muncul perasaan-perasaan seperti itu. Ingatlah bahwa kita pun sama, diberi rezeki oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, semuanya dari Allah Ta'ala. Maka kita pun harus tunduk di hadapan Allah. Dan jangan remehkan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi Allah merubah takdirnya, di balik takdirnya yang ada di bawah kekuasaan adalah kita, dia adalah orang yang berkuasa. Bisa jadi. Jangan seenaknya sendiri kepada anak buah, kepada bawahan, kepada siapapun itu yang kamu anggap posisinya berada di bawah kamu. Jangan seenaknya. Karena pada hakikatnya manusia, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, itu kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang Allah pandang adalah ketakwaannya. Tidak ada lain. Yang Allah pandang adalah ketakwaannya. Wa idza nazala lan ing dalam ari kalane temurun bika kelawan sira apa balaun cobaan fasta'in mongko amreo pitulung sapa sira bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kelawan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza maridta lan ing dalam ari kalane loro sapa sira fa'alij mongko nambanono sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira bis sedekati kelawan sedekah. Sedangkan ketika kita sakit, ini perintah dari Allah, ketika kamu sakit maka sembuhkanlah penyakitmu dengan cara bersedekah. Makanya kiai-kiai itu rata-rata lah kiai-kiai begitu. Kalau misalkan gerah, kalau sakit itu biasanya bersedekah. Karena dawuhnya Allah ini, ketika mendapatkan penyakit maka penyakit tersebut sembuhkanlah menggunakan sedekah. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Wa idza asobatka lan ing dalam ari kalane mekenani ing sira apa musibatun musibah fakul mongko ngucap sapa sira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ing pengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika kita mendapatkan musibah jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, tapi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah itu jangan marah-marah, jangan histeris, tapi ingatlah kepada Allah bahwa musibah itu juga datangnya dari Allah, bukan dari orang lain. Musibah itu bentuknya banyak. Musibah itu bentuknya banyak. Bisa jadi bentuknya saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, kemudian orang yang kita cintai meninggalkan kita, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya juga musibah. Loh, serius? Karena merasa bahwa dia merasa bahwa kita tidak setara dengan dia. Kita sudah memberikan yang terbaik semuanya kepada dia, tapi dia menganggap bahwa yang terbaik bukan kita. Itu biasa seperti itu musibah. Jadi kalau misalkan ditinggal oleh orang yang kita sayangi itu, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu, ucapkan itu semuanya. Paham? Kita berharap, wah saya nih berharap bisa menikah dengan dia. Amin, aminnya apa ente? Bisa menikah dengan dia, tapi ternyata di tengah jalan dia kena tikung orang lain. Maka ucapkanlah inna lillahi. Ucapkanlah itu. Karena itu semua musibah, karena harapan kita masya Allah, ya, nggak masalah. Terus kenapa kamu kecewa kok kecewa ketika ditinggalkan laki-laki atau perempuan yang kamu harap-harapkan?
kecewalah. Saya ini sudah membawa begitu banyak harapan. Terus banyak orang bilang bahwa kamu itu tidak setara dengannya. Statusnya beda, kekayaannya beda. Kamu jelek, dia cantik. Kamu cantik, dia jelek. Jangan khawatir. Nih bagi mbak-mbak yang jelek, abang-abang yang jelek, harus tegar kalian itu. Bagi kalian yang nggak punya apa-apa sekalipun, nggak punya apa-apa sekalipun, punya harapan istri atau memiliki istri atau suami yang sesuai dengan keinginan, itu tidak ada salahnya. Seberapa buruk diri kita pun, sekalipun kita ini adalah orang yang buruk, sekalipun diri kita adalah orang yang jelek parasnya, miskin sekalipun, bahkan perbandingannya antara bumi dan langit sekalipun, tapi idza aradallah qalban liqalbin allafa bainahuma walau kanat bainahuma ardun wa samaun. Tapi ketika Allah sudah menghendaki antara dua hati bersatu, walaupun terbentang jarak antara bumi dan langit di antara kedua orang tersebut, maka Allah akan menyatukan kedua hati tersebut. Faham? Yakinlah itu. Ketika kamu itu mukanya belangsak, perempuan yang kamu suka itu spek bidadari lah. Ketika kamu itu nggak punya apa-apa, tapi perempuan yang kamu inginkan tuh begitu luar biasa cantik, luar biasa kaya, maka jangan putus asa, tempuhlah jalur langit, jangan jalur dukun, paham? Nanti kamu mempercayai istilah cinta ditolak dukun, itu bodoh itu namanya. Janganlah. Kita punya Allah, maka cinta ditolak Allah. Oh, itu aja udah. Apa ya dukun kamu? Percaya kok sama dukun? Percaya itu sama Allah. Karena dawuhnya kekasihnya Allah seperti itu kok. Ketika kita itu ingin supaya hati kita disatukan dengan Dia, walaupun terbentang jarak antara bumi dan langit, antara saya dan Dia, tapi ketika Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan meluluhkan hati keluarganya, Allah akan meluluhkan hati dirinya untuk menerima kita yang bukan siapa-siapa, kita yang buruk rupa ini. Jadi tenang saja. Dia punya uang, oke. Dia punya harta, oke. Dia punya paras yang begitu cantik, oke. Dia punya keluarga yang bangsawan, oke. Tapi kalau saya punya Allah Ta'ala, kalah kabeh nih Gusti Allah keberangsan ya. Iya. Makanya ngajinya yang rajin supaya Allah menuruti apa keinginan kamu. Ketika kamu itu statusnya sebagai kekasihnya Allah Ta'ala lewat jalur ngaji, ya serius, mendekatkan diri kepada Allah tuh jalurnya banyak. Yang paling ampuh tuh dua, lewat jalur ngaji dan ngaji terus, atau yang kedua lewat jalur wiridan, senang wiridan, terus wiridan. Jadi dua jalur ini. Yang paling istimewa lewat ngaji ini. Ketika kamu itu bisa menjadi kekasihnya Allah Ta'ala lewat jalur ngaji itu, maka apa yang kamu inginkan semuanya pasti diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Karena yang namanya kekasih ya, gampangannya gini, kamu lagi senang sama seorang perempuan abang-abang, atau mbak-mbak lagi senang sama seorang laki-laki. Apa yang dibilang sama laki-laki atau perempuan yang kamu cintai, ya pasti kamu akan mengikutinya. Karena cinta, karena sayang. Makanya ada istilah bilang kan, kalau cinta itu apa?
Tai kucing rasa coklat. Bentuknya tai kucing tapi rasanya begitu manis. Ya, makanya jangan tertipu. Begitupun Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta kepada makhluk, kepada kita, kepada hambanya, apa yang kita minta, yakni kita hambanya, pasti akan Allah kasih, pasti. Makanya syaratnya harus jadi kekasihnya Allah dulu. Pengen jadi kekasihnya Allah yang paling afdol lewat jalur ngaji. Maka jalan yang kalian tempuh sekarang itu betul sekali. Jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya bisa jadi kekasihnya Allah. Tuh. Jadi bukan nggak mungkin kamu itu menikahi putri seorang raja pun silahkan. Loh iya, banyak kok ceritanya. Para walinya Allah, para anbiya yang bukan siapa-siapa, bahkan status duniawinya bukan siapa-siapa, bahkan seorang budak. Nah, yakni siapa? Nabi Yusuf. Akhirnya jadi penguasa karena dekat dengan Allah. Tapi Nabi Yusuf sih oke lah, modalnya anak ganteng. Ente modalnya apa? Wah. Santai Randi, santai. Kenapa langsung megang wajah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Insya Allah. Jatah ketampanan tuh diibaratkan seperti rembulan ya, tahu kan? Separuhnya milik baginda Nabi, seperempatnya milik baginda Nabi Yusuf, seperempatnya lagi milik Randi. Setara dengan Nabi Yusuf ini. Nanti pulang ke kamar Andi langsung ngaca. Iya enggak, saya mirip Nabi Yusuf tuh. Enggak lah, yang namanya cantik, ganteng itu relatif. Bisa jadi orang itu dilihat oleh si A ganteng, bisa dilihat oleh si B jelek, bisa dilihat oleh si C biasa-biasa saja, padahal satu orang yang sama tidak berubah wajahnya. Jadi memangnya relatif. Jadi jangan khawatir nanti. Setiap manusia itu ada segmennya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Jadi jangan khawatir nggak dapat istri, pasti dapat bagiannya masing-masing. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur. As-saminatu wa thalathuna kang kaping 38. Yaqulu dawu sapa Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Ya ibna Adam ya natur Nabi Adam, if'al agawe sapa sira al khaira ing kebagusan. Fa innahu krana sak temene al khair iku miftahul jannati, dadi kuncine swarga. Wa yaqudulan nuntun apa khair ilaiha maring jannah. Karena yang namanya kebaikan itu merupakan kunci surga, dan kebaikan tersebut akan menuntun kita menuju surga, maka lakukanlah kebaikan. Wajtanib lan ngedohno sapa sira asyarra ing penggawe ala, fa innahu krana sak temene asyar iku miftahun nari, dadi kuncine neraka. Wa yaqudulan nuntun apa syar ilaiha maring nar. Jauhilah keburukan, karena keburukan adalah kunci neraka. Ini kebalikan dari kebaikan. Karena keburukan tersebut akan menuntun kita bukan ke surga, malah ke neraka. Ya ibna Adam ya anak turun Nabi Adam, i'lam ngerti sapa sira annalladzi ing sak temene barang tabnihi kang bangun sapa sira ing alladzi lil kharabi krono iku lil kharabi krono kerusakan. Wa anna umra kalan sak temene umur sira iku lil kharabi krono kerusakan. Wa jasadaka lan sak temene jasad sira iku lit turabi krono lebu. Ketahuilah bahwa sungguhnya apapun yang kita bangun itu semuanya akan hancur
akan rusak. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya umur kita terus berkurang, terus dihancurkan, semakin hari semakin hancur, semakin berkurang. Dan jasad kita pada akhirnya akan menjadi debu. Wa ma utai barang jama'tuhu kang ngumpulake sapa sira ing ma ikulil warafati krono ahli waris. Dan apa yang kita kumpulkan dari harta, dari dunia, ketika kita mati pada akhirnya itu dimiliki oleh ahli waris, bukan dimiliki oleh kita, bukan. Apa yang kita bangun nanti akan hancur, umur terus berkurang. Apa yang kita kumpulkan dari harta semuanya nanti akan diturunkan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Fanna'imu mongko utawi kenikmatan iku li ghairihi, iku li ghairika kadue liyane sira, iku li ghairika kadue liyane sira. Sedangkan wal hisabu hali utawi hisab iku alaika ing atase sira, wal iqabu utawi siksa iku laka kadue sira, wan nadamu utawi getunan iku laka, wan nadamu utawi getunan iku laka. Wasahibu utawi kang ngancani laka maring sira fil qabri ing dalam kuburan iku al amalu amal. Fahasib mongko niti priksa sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira qabla an tuhasaba ing dalam sadurunge yen to den titipreso sapa sira. Apa yang kita kumpulkan dari harta semuanya akan diberikan kepada orang lain ketika kita meninggal. Apa yang kita bangun semuanya akan rusak. Umur kita juga semakin hari semakin berkurang. Jasad kita akan menjadi debu. Maka bisa disimpulkan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita kumpulkan itu semuanya akan dimiliki oleh orang lain pada hakikatnya, bukan milik kita. Tidak ada gunanya, tidak ada kemanfaatan untuk kita untuk menimbun harta. Karena semuanya itu kenikmatan dimiliki oleh orang lain pada akhirnya. Sedangkan hisab, yang dihisab atas itu semua, atas apa yang dikumpulkan oleh kita itu adalah diri kita. Yang dapat nikmat orang lain, yang dimintai tanggung jawab adalah diri kita. Maka jangan banyak-banyak kalau ngumpulin itu. Karena semuanya itu nikmatnya bukan untuk kita, sedangkan yang dimintai pertanggungjawaban adalah diri kita. Siksanya ketika ditemukan penyalahgunaan pada amal kita, siksanya yang menerima diri kita, yang menyesal diri kita. Kenikmatannya yang enak orang lain. Orang lain ini termasuk anak, orang tua sekalipun. Inda syar'i ini adalah orang lain. Ketika melihat amal bahwa setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, maka bisa difahami bahwa orang tua juga orang lain, anak pun orang lain. Nikmat kita kumpulkan, harta kita kumpulkan, semuanya untuk orang lain. Sedangkan nanti di akhirat yang dimintai tanggung jawab adalah kita. Ketika ditemukan keharaman di dalam harta kita, yang disiksa adalah kita. Yang menyesal nanti di akhirat juga kita. Lalu apa gunanya kita ini memperbanyak harta, menimbun harta? Sehingga bisa disimpulkan bahwa teman terbaik saat kita di kuburan adalah amal. Maka jagalah harta kita, periksalah harta kita sebelum kita diperiksa oleh Allah Ta'ala. Telitilah dalam mencari harta, pilihlah perkara yang halal, berhati-hatilah, wirailah dalam mencari dunia sebelum kita ini justru diteliti oleh Allah Ta'ala. Makanya dawuhnya Allah Ta'ala, fahasib nafsaka qabla an tuhasab. Atau dawuhnya Kanjeng Nabi, hasibu a'malakum qabla an tuhasabu. Walzam lana tepono sapa sira taati ing taat ing ingsun. Tadi hadis qudsi, kalau dawuhnya Kanjeng Nabi beda lagi. Bukan hadis qudsi kalau tadi. Maka tetapkanlah, dirikanlah ketaatan, selalulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdhar lan rumaksa sapa sira maksiati ing maksiat ing ingsun. Wardo lan ridho sapa sira bima kelawan barang ataituka kang
nekaake sapa ingsun ing ma wa kun lan ono sapa sira iku minasyakirina saking pira-pira wong kang syukur, dan jadilah orang yang selalu bersyukur. Terimalah apa yang Allah berikan, baik sedikit apalagi banyak, teruslah bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ya ibna Adam, he anatur Nabi Adam, man utawi sapa wonge iku aznabang lakoni dosa sapa man dzamban ing dosa siji, wa huwa hale utawi man iku dhahikun wong kang guyu, adkhaltuhu mongko manjingake sapa ingsun ing man annaro ing neraka, ing dalem neraka, bisa ing dalem, terserah. Kalau ing berarti maf'ul, kalau ing dalem berarti dzaraf. Wa huwa hale utawi man iku bakin wong kang nangis sapa man. Dawuhnya Allah Ta'ala, barang siapa yang ketika di dunia melakukan dosa sambil tertawa, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka sambil menangis, sambil merek-merek, sambil teriak-teriak menangis, penuh dengan penyesalan dan kesakitan. Ketika kita melakukan dosa sambil tertawa terbahak-bahak, tertawa puas, tertawa senang melakukan dosa, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dalam keadaan menangis. Begitupun sebaliknya, waman utawi sapa wong iku jalasa lungguh sapa man bagian hale kang nangis, hale nangis sapa man min khasyati krono wedi ing ingsun, adkhaltuhu mongko manjingake sapa ingsun ing man al jannata ing dalam swarga, wa huwa hale utawi man iku dhahikun wong kang guyu. Dan barang siapa ketika di dunianya ini sering duduk menangis, menyesali perbuatan-perbuatannya, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sampai terus menangis mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tertawa puas, tertawa terbahak-bahak karena mendapatkan apa yang ia inginkan, yakni kenikmatan surga. Apa yang ia inginkan yakni adalah ridhonya Allah Subhanahu. Ya ibna Adam, ya anatur Nabi Adam, kam min ghaniyin, pirang-pirang utai wong kang sugih, ya tamanna kang ngarep-arep sapa ghani al faqra ing fakir, yauma hisabihi ing dalem dinane hisabekam. Dawuhnya Allah Ta'ala, banyak nanti ketika hari hisab, banyak sekali orang-orang yang kaya raya di dunianya tapi mendadak pengen miskin ketika dihisab. Karena memang ketika orang kaya sampai meninggal, nanti yang dihisab pun banyak juga, sehingga potensi untuk masuk nerakanya lebih besar, potensi masuk ke surganya juga lebih kecil, karena hartanya ini banyak yang dihitung. Tapi coba kalau kita fakir, nggak punya apa-apa, dihisab sama Allah Ta'ala, dihitung hitungan jari, selesai masuk surga. Sehingga apa? Sehingga nanti banyak sekali orang yang kaya raya di dunia mengharapkan supaya dia menjadi orang fakir ketika di hari hisab. Supaya apa? Supaya dihisabnya nggak lama-lama, sedikit saja yang dihisab, sehingga mudah masuk surganya. Tapi pintu amal sudah ditutup, dia sudah terlanjur menjadi orang yang kaya, sudah terlanjur menjadi orang yang lupa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah tidak bisa lagi. Wa kam min jabbarin, lan pirang-pirang utai wong kang gumedhe. Wa kam min jabbarin, lan pirang-pirang utai wong kang gumedhe, iku adzallahu, ngasorake ingkam opo al mautu mati. Begitu banyak orang yang sombong, orang yang kelihatannya hebat, tapi justru dia hina, mati dalam keadaan hina. Justru dia dihinakan oleh kematian, karena memang biasanya orang itu terbuka semua rahasianya setelah meninggal dunia. Entah itu orang mulia, entah itu orang hina, itu biasanya terbuka setelah kematian. Makanya begitu banyak orang yang sombong, orang yang wah kelihatan hebat, mati dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kam min farahin, wa kam min farhatin, lan pirang-pirang utawi kabungahan. Wa kam min hulwin, ya.
Wa kam min hulwin lan pirang-pirang utawi manis iku marrohu maitake ingkam apa al mautu mati. Begitu banyak nikmat-nikmat di dunia itu hancur karena kematian. Lagi enak-enaknya, lagi nikmat-nikmatnya mati. Ini begitu banyak kejadian seperti ini. Wa kam min masrurin lan pirang-pirang utawi wong kang bungah binikmatihi kelawan nikmate kam iku kaddaroha wis mbutekake ingkam alaihi ing atase kam apa al mautu mati. Begitu banyak seseorang yang sedang bahagia karena mendapatkan kenikmatan, tapi sirna begitu saja karena dia langsung meninggal. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya nikmat dunia ini semua akan sirna. Nikmat dunia ini hanya sementara. Wa kam min farhatin lan pirang-pirang utawi kebungahan iku aurasat nangkaake apa farhah huznan ing prihatin tawilan kang suwe. Begitu banyak kebahagiaan yang berujung kesedihan yang begitu panjang. Begitu banyak kesenangan, kebahagiaan yang berbuntut siksaan, yang berbuntut keburukan, kesedihan yang begitu panjang. Ya ibna Adam, hai anatur Nabi Adam, lau ta'lamu lamun ngerti apa al bahaimu piro-piro hayawan rumang kang maing barang ta'lamuna kang ngerti sapa sira kabeh ing ma minal mauti bayane saking mati lam tana'at mongko yaktine kacegah sapa bahaim minal akli saking mangan wasyar bilan nginum hatta tamuta hingga mati apa bahaim ju'an krono luwe krono lapar wa atoshan lan krono ngelak haus. Doanya Allah Ta'ala ketika hewan-hewan ternak itu Allah takdirkan mengetahui bahwa dia akan berakhir kematian. Kalau Allah memberikan pengetahuan kepada hewan ternak itu bahwa dia akan meninggal, maka dia pasti akan memikirkannya sampai tidak mau makan, tidak mau minum, sampai akhirnya dia mati kelaparan dan kehausan. Saking pusingnya mikiri mati. Kalau misalkan hewan-hewan ternak itu diberikan pemahaman oleh Allah, hewan ternak ini pasti mati, bahwa dia pasti mati. Karena memang akhirnya hewan ternak itu tidak mengerti bahwa dia ujungnya adalah kematian, ya akhirnya santai-santai saja. Makanya kamu lihat kambing, mangan ya mangan, kawin ya kawin. Iya kan? Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan bahwa kambing, sapi itu bisa tahu bahwa dia ujungnya pasti mati, maka dia niscaya tidak akan mau makan, tidak makan mau minum, sampai pada akhirnya dia itu meninggal, mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Karena pusing mikiri, wah mati, takut. Lah ketika kita ini tidak takut mati, tidak khawatir masuk neraka, maka ya berarti kita ini jauh posisinya di bawah kambing, lebih mulia kambing daripada kita. Kalau kita tidak takut mati, kalau kita ini tidak takut menghadapi kematian, menghadapi akhirat. Kalau hidupnya tetap santai-santai saja, siang malam santai saja, bodoh amat, pengen ibadah pengen enggak, bodoh amat, saya masih muda, saya masih jauh matinya, berarti lebih mulia kambing dan sapi dibandingkan kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ibna Adama, ya natur Nabi Adam, laulam yuqaddar lamun ora den pasti alaika ing atase sira apa illal mautu angin mati wa syiddatuhu lan abote maut lakana mongko yektine ono iku wajib alaika ing atase sira apa alla tahdaa yen to anteng sapa sira bil laili ing dalem wayah wengi wala tukirolan ora adem sapa sira bin nahari ing dalam wayah rahino ketika mati itu sudah dipastikan akan mendatangi kita. Kematian dan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi setelah kematian, maka kita ini niscaya wajib
tidak bisa mengalami ketenangan, tidak mungkin tenang baik pagi, siang, sore ataupun malam. Kita pasti terus beribadah. Kalau memang kita itu sudah tahu bahwa kematian pasti mendatangi kita, maka kita tidak akan santai-santai saja. Fakaifa moko hale kaya apa ana sapa sira, maka bagaimana bisa kamu itu? Wa ma utawi barang ba'dahu ing dalam sakwise maut iku asyaddu luwih masyaqqatake apa ma, iku asyaddu luwih masyaqqatake apa ma minhu tinimbang saking maut. Begitupun sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi setelah kematian, itu pun akan begitu menyulitkan kamu. Lalu mengapa kamu itu masih bisa santai-santai di siang hari? Kok kenapa kamu itu masih bermalas-malasan untuk tidak beribadah ketika malam hari? Padahal kita sudah tahu bahwa yang namanya kematian begitu menakutkan, bahwa kita ini pasti mati, bahwa setelah kematian itu pasti kesulitan-kesulitan akan kita hadapi. Kalau kita tidak beribadah, kok masih bisa-bisa kita ini malas-malesan, dioprak dirosah susah, ngelawan ke pengurus, ngelawan ke asatid, kok masih bisa kita ini masih santai-santai, merasa bahwa kita berkuasa, kok masih bisa? Padahal kita tahu bahwa kematian ada di hadapan kita. Setelah kita mati, kita akan mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak bertaubat dan penuh dengan kemaksiatan. Kenapa kita masih bisa santai? Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bna Adam ij'al sirrahu wara'aka bima tanaluhu minan ni'am fi akhiratika. Intaha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.